Selamat sore teman-teman. Walaupun kita persekutuan doa secara online, kita harus tetap semangat dan sukacita. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Mari kawan-kawan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, kami masih bisa melakukan persekutuan doa walaupun secara online. Dan kiranya firman-Mu nanti yang akan disampaikan oleh Karibka dapat kami selalu ingat dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita harus tetap semangat dan harus sukacita di tengah pandemi corona ini. Mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan kita sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Karibka. Mari sebelum itu
kita akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat sore teman-teman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami hari ini dan memberikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, mendalami bahkan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah atas kami. Amin. Teks firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat 12. Kakak akan bacakan untuk kita sekalian. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur,
Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kata yang menarik disebutkan lebih dari 5 kali dalam teks kita hari ini. Kata apakah itu? Kata itu adalah puasa. Tadi kalau kita baca teks ini, beberapa kali dikatakan mengenai puasa. Menurut teman-teman, puasa ini apa sih? Puasa itu apa? Apakah kita pernah menjalankannya atau mungkin belum sama sekali? Ada yang pernah tahu, mungkin ada juga yang aku hanya sekedar tahu tapi tidak pernah mencari tahu apa itu puasa. Puasa bukan hanya milik satu agama saja, teman-teman. Puasa dihidupi dan juga dilakukan oleh banyak orang dari berbagai agama apapun di dunia ini. Salah satunya teks yang kita baca hari ini menjelaskan mengenai puasa yang dihidupi oleh orang Yahudi atau orang Israel waktu itu. Kalau kita baca di Zakaria pasal 7 ayat 3-5 menyatakan bahwa bangsa Israel berpuasa pada bulan ke-5 dan ke-7 selama 70 tahun setelah kehancuran Yerusalem. Kakak akan bacakan. Mereka melakukan puasa karena mereka memperingati kehilangan yang mereka rasakan atas tempat tinggal mereka. Selain itu, mereka berpuasa bukan hanya karena mereka berduka dan kehilangan tempat tinggal mereka, tetapi juga mereka mencari jawaban. Apa sih maksud Tuhan dan apa jawaban Tuhan atas doa-doa mereka seperti yang ditanyakan mereka pada ayat yang ketiga hari ini. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Mungkin konsep ini juga seringkali kita lakukan atau mungkin orang di sekeliling kita lakukan. Kita berpuasa karena kita meratapi diri, mungkin merasa diri saat itu membutuhkan jawaban Tuhan atas segala pergumulannya. Beberapa orang memilih untuk berpuasa. Demikian juga dengan umat Israel pada waktu itu. Mereka berpuasa. Tapi yang menjadi sorotan yang menarik buat kita renungkan hari ini adalah kenapa ketika mereka berpuasa, kenapa ketika mereka melakukan puasa sebagai ritual ibadah mereka, tapi Tuhan tidak memperhatikan juga. Kenapa Tuhan tidak mengindahkannya juga? Kalau kita baca keseluruhan teks ini, yang terjadi pada umat Israel saat itu adalah mereka beribadah, mereka berusaha mencari Tuhan dengan puasa yang mereka lakukan, tapi sayangnya mereka lupa
Karena puasa hakikatnya bukan hanya tentang menahan haus dan juga menahan lapar saja. Tapi puasa itu juga merendahkan diri di hadapan Tuhan dan terus-menerus tidak mengurus kepentingan sendiri dan tidak menindas atau memperlakukan orang lain dengan tidak baik dan tidak adil. Ini ada di ayat 3 sampai 4. Coba kita perhatikan ayat 3 sampai 4, kakak akan bacakan untuk kita sekalian. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inilah sebabnya kenapa suara mereka tidak didengar oleh Allah dan tidak diindahkan oleh Allah. Karena puasa yang mereka lakukan hanya sebatas ritual keagamaan dan bukan merupakan suatu ketulusan yang berasal dari hati untuk mencari jawaban Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya teman-teman, yang penting untuk kita renungkan hari ini, lalu ibadah seperti apa yang berkenan bagi Tuhan untuk kita semua lakukan? Sekali lagi pertanyaannya, ibadah seperti apa yang berkenan bagi Tuhan untuk kita semua lakukan? Jawabannya ada di ayat yang ke-6 sampai 7. Mari kita renungkan ayat 6 sampai 7 dan kita baca. Kakak akan bacakan untuk kita sekalian. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kurang lebih inilah jawaban di ayat 6 sampai 7. Menceritakan bahwa puasa atau ibadah yang sejati bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya ritual belaka, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Ingat bahwa ibadah kita sebagai orang Kristen bukan cuma di dalam gereja, teman-teman. Ibadah kita pun juga ketika kita ada di luar gereja. Ketika kita di jalan, ketika kita di sekolah, ketika kita di rumah seperti saat ini keadaannya, itu pun juga merupakan suatu ibadah. Artinya berpuasa atau beribadah yang Allah kehendaki adalah supaya umat melakukannya sekaligus belajar untuk memiliki kesungguhan hati dan merendahkan diri untuk membebaskan dan membantu orang lain. Inilah yang Tuhan seringkali pesankan bagi kita. Tapi kita seringkali seperti umat Israel saat itu. Ketika kakak membaca ayat 6 sampai 7, ingat tidak ada sebuah lagu yang mungkin beberapa kali kita nyanyikan yang isinya sebenarnya seperti itu, seperti ayat 6 sampai 7. Lagu ini ditulis oleh Bapak gereja kita yaitu Menno Simon. Teman-teman di sini yang hadir di sini ada yang tahu lagunya? Tidak tahu ya? Oke. Lagunya adalah, teman-teman kalau di rumah ada yang tahu, Iman Injili. Perhatikan ayat yang ke-7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan. Kurang lebih seperti itu lagunya. Teman-teman, kalau kita renungkan kembali, kita ini seringkali seperti umat Israel yang mengatakan bahwa aku sudah berpuasa tapi kenapa Tuhan tidak mendengar suaraku? Penting setiap minggu aku datang korem, enggak pernah aku absen, lihat tuh absen di depan pintu korem. Enggak pernah namaku kelewatan, selalu aja ada. Datang absen masuk, enggak pernah kelewat.
Atau mungkin di antara kita, aku udah beribadah kepada Tuhan dengan sangat baik loh. Bukan cuma aku aktif di Korem, bukan cuma aku hadir setiap minggu di Korem, aku pimpin pujian setiap minggu atau mungkin beberapa kali dalam 1 bulan di komisi remaja. Aku ngiringi musik. Aku aktif dalam program bahkan jadi pengurus. Aku jadi panitia. Bahkan kalau belum ditawari aja, kalau bisa aku menawarkan diri. Apakah itu ibadah yang sejati? Mungkin saat ini aku sudah dibaptis kok, mengikuti kelas katekisasi, tidak pernah absen. Itu kan juga ibadahku kepada Tuhan. Tapi apakah hanya itu ibadah yang dimaksud oleh Tuhan? Bagaimana jika kita melakukan banyak hal tadi, tapi kita di sekolah masih bully teman kita di rumah masih bantah siap nasihat orang tua kita di gereja sibuk pelayanan dengan teman-teman kita yang aktif, tapi mengabaikan teman kita yang duduknya sendirian. Kita lupa menyapa teman kita, padahal kita penyambut jemaat. Kita lupa dan sengaja tidak menyapa teman yang mungkin tidak serak bagi kita, atau mungkin kita di depannya menyapa dengan sungguh gembira, dengan senyum, tapi kok di belakangnya kita membicarakan keburukannya. Apakah ini ibadah yang diinginkan oleh Tuhan? Kakak rasa bukan ini ibadah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Itu semua bukanlah ibadah yang sejati. Kalau beberapa hal yang tadi kakak sebutkan ini masih kakak lakukan dan teman-teman di rumah lakukan, mari kita koreksi diri, jangan-jangan ibadah kita selama ini sifatnya hanyalah ritual belaka, rutinitas belaka, maksudnya ritual yang bersifat rutinitas belaka, dan percayalah bukan ini yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, teman-teman. Melalui Nabi Yesaya, Allah menuntun agar umat Israel saat itu, termasuk juga kita saat ini, untuk memperbaiki sikap dan perbuatan kita yang mungkin semula kita tidak mau peduli. Mungkin kita semula, terserahlah, aku kan sudah ibadah. Aku bisa menindas orang sesuka hatiku. Aku bisa membicarakan orang sesuka hatiku. Kita bisa memperlakukan orang yang miskin ataupun lemah dengan sesuka hati kita. Dan bersikap tidak adil pada mereka. Itu semua dikoreksi oleh teks yang kita baca hari ini. Apabila ibadahnya sejati ini kita lakukan, teman-teman, Allah akan memberkati umatnya, termasuk kita saat ini yang ingin berusaha untuk memperbaiki diri kita untuk melakukan ibadah yang sejati. Hal ini ada di ayat 8 sampai 12. Ayat 8 sampai 12 menjelaskan janji Tuhan yang akan terus menyertai umatnya. Dikatakan ada kata terang di sana di ayat yang ke-8 kalau teman-teman baca. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Terang dalam teks yang kita baca hari ini, khususnya dalam kitab Yesaya, seringkali diidentikan dengan keselamatan. Kalau kita artikan terang itu adalah keselamatan, maka teks ini berkata, kalau ibadah yang sejati itu kita lakukan dengan memperdulikan orang-orang di sekitar kita, maka Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita, Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita. Bagi setiap kita yang mencurahkan diri demi orang lain, tidak perlu takut kekurangan, tidak perlu takut kehilangan, karena Tuhan akan menyelamatkan kita dan menyertai kita, memberkati kita kalau kita mau untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa ibadah yang sejati bukanlah ibadah yang sifatnya rutinitas belaka, tetapi ibadah yang juga sungguh-sungguh kami lakukan baik dalam gereja maupun di luar gereja. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik, mampukan kami untuk menghidupinya baik di masyarakat, di keluarga, maupun di lingkungan sekolah kami dan juga pergaulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami dan Tuhan akan menyertai kami jika kami ingin melakukan dan berusaha melakukan ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan kehidupan kami ini kiranya menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan. Sekarang kami ingin berdoa syafaat. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Kiranya bangsa dan negara kami maju dan jaya. Dan kiranya segala permasalahan yang ada di Indonesia segera terselesaikan. Juga kami berdoa agar obat yang sedang diuji agar cepat selesai dan berhasil. Agar corona terselesaikan. Kami berdoa juga untuk tenaga medis, kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka. Kedua, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, kiranya mereka dapat beribadah dengan layak. Dan bagi gereja yang sudah bersekutu bersama, kiranya Engkau menjaga mereka. Dan untuk GKMI Kudus, kiranya Engkau memberi kesehatan kepada pendeta dan majelis dan menolong mereka dalam pelayanannya. Tak lupa kami berdoa juga untuk Komisi Remaja Metanoia, kiranya virus ini segera terselesaikan agar kami bisa bersekutu kembali. Dan kiranya Engkau menolong para pengurus Korem dalam mengurus Komisi Remaja. Untuk pembina Komisi Remaja, kiranya Engkau memberi mereka kesehatan selalu. Kami berdoa juga untuk studi kami, walau secara daring, kiranya kami mampu memahami dan mengerjakan setiap soal dan tugas. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, kiranya Engkau melindungi dan menyertai dalam pekerjaannya. Dan kami berdoa jika ada teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau dapat menjamah mereka agar pulih kembali. Terima kasih atas firman-Mu pada sore ini yang disampaikan oleh Kak Ripka. Kiranya firman itu dapat kami selalu ingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Metanoia.